kita bicara tentang gaya hidup rohani atau spiritual lifestyle, maka kita tidak akan pernah bisa hidup dengan gaya hidup rohani kalau dia tidak tinggal dan memimpin hidup kita. Itu hal yang paling utama yang kita perlu tahu. Kita percuma ngomong kita akan hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang berusaha mau rohani di dalam dunia yang gelap ini. Tapi kalau hidup kita tidak pernah kita serahkan dan kita minta supaya Tuhan memimpin hidup kita. Setuju dengan saya? Nah, itu sebabnya judul khotbah saya pagi hari ini adalah Jangan Ambil Rohmu. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, detik yang sama ketika dia mengaku itu, maka Allah bertahta di dalam hidupnya. Amin. Kalau Allah bertahta dalam hidupnya, maka yang namanya Allah itu tidak bisa dibeda-bedakan mana yang Bapa, mana yang Anak, mana yang Roh Kudus. Sebab dia adalah satu dan esa, gitu ya. Esa, ya esa atau esa, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka waktu kita mengucap dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah yang dalam keesahannya itu tinggal dalam diri kita. Artinya rohnya juga tinggal dalam diri kita. Amin. Saya di Natal tahun yang lalu, tahun kemarin, di Natalnya teman-teman worship ministry sama Natal Asyir tim C, nggak salah ya. Saya share sebuah firman bagaimana saya ngomong bahwa Yesus itu datang ke dalam hidup kita, dia memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan, kata Tuhan begitu. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya perlu percaya sepenuhnya bahwa dia memberi hidup dalam hidup kita. Dan hidup yang dia berikan kepada kita adalah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu tidak selalu bicara tentang berlimpah dalam materi. Tetapi hati kita itu berlimpah, meluap-luap oleh karena kasihnya penuh dalam diri kita. Kalau kita salah dalam menjalani hidup ini, maka kita hanya mengucap dengan mulut kita. Tapi kemudian waktu kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berjumpa dengan tantangan hidup, kita berjumpa dengan permasalahan hidup, lalu kita lupa bahwa pribadi yang memimpin kita itu memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita lupa. Seringkali sehingga waktu kita berjalan, kita berusaha memakai semua kekuatan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang saudara dan saya hadapi. Nah, ngomong-ngomong tentang memimpin hidup kita, di dalam dunia ini hanya ada dua pribadi yang memimpin hidup kita. Yang pertama adalah pribadi yang menguasai damai sejahtera dan terang yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua adalah pribadi yang menguasai kegelapan yang adalah iblis atau setan. Dia juga seorang pemimpin, tapi memimpin saudara ke dalam kebinasaan. Kristus memimpin saudara dan saya kepada kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Nah, mari kita lihat dulu ayatnya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ngomong begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, Kristus datang. Supaya mereka mempunyai apa saudara? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau bicara tentang siapa yang memimpin hidup kita, maka tentunya kita perlu berhikmat untuk meletakkan kepada siapa supaya diri kita dipimpin. Oh, tentu kalau kita diberhadapkan kepada terang dan gelap, maka saudara dan saya langsung dengan mudah dan gampang ngomong, tentu aku ingin supaya Kristus yang memimpin hidupku. Ya. Sebenarnya itu adalah naluri yang alami gitu. Yang ya, bawaan dari kita itu punya naluri. Sama seperti waktu kalau saudara CG katakanlah gitu ya. CG atau saudara lagi retreat atau saudara lagi ada di tempat di mana saudara berada, lalu ada komunitas saudara, lalu ada acara icebreaker atau game lah katakan begitu. Lalu dibagi kelompok. Lalu selalu biasanya panitia ngomong gini, coba di dalam kelompok-kelompok itu pilih salah satu orang sebagai pemimpin dari tim itu. Nah, saudara secara naluri pasti akan memilih orang-orang yang saudara anggap mampu dan kira-kira pasti membuat tim saudara, grup saudara akan menang, betul ya? Pasti akan saudara pilih itu aja, si dia aja. Kenapa? Dia jago. Nah gitu. Gak mungkin grup ini rundingan, lalu kira-kira gini, lebih baik kita pilih si Aceng itu aja. Kenapa? Karena dia paling gak bisa apa-apa. Gak mungkin saudara. Kita pasti secara naluri
akan menentukan pilihan kita kepada orang kita pandang. Dia mampu, dia jago, dia akan membawa tim ini untuk masuk kepada kemenangan. Amin. Nah, dengan naluri itu maka kita dengan mudah akan milih Kristuslah sebagai pemimpin hidupku. Gitu. Tapi kita lupa waktu kita pilih Kristus sebagai pemimpin kita, dalam menjalani hidup ini kita nggak benar-benar sungguh-sungguh menempatkan dia sebagai pemimpin dan menempatkan kita sebagai orang yang dipimpin. Nah ini masalah, ini problem. Seringkali kita merasa bahwa hidupku ya punyaku sendiri, ku tentukan sendiri, ku putus-putusi sendiri. Saudara tahukah bahwa waktu kita memimpin hidup kita dengan kemampuan dan hidup kita sendiri, manusia itu naturnya adalah natur dosa. Ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa dalam dunia ini. Itu sebabnya waktu saudara dan saya memutuskan untuk biar saya memimpin hidup saya sendiri, maka tanpa sadar langkah kaki hidup kita itu langkah kaki menuju kepada jalan kegelapan. Kenapa? Karena tubuh kita, hidup kita ini naturnya itu keberdosaan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita ambil kalau tidak ada Kristus di dalamnya, maka semua keputusan dan pilihan dan pandangan yang kita punya adalah keputusan dan pandangan yang di dalam dunia kegelapan. Pasti. Karena manusia nggak punya kemampuan untuk bisa mengeluarkan dirinya keluar dari jerat dan rantai dosa dan menjadi kudus dengan dirinya sendiri. Nggak ada. Justru dialah, mereka lah yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, orang itu dibenarkan, dikuduskan. Gitu. Kita nggak bisa mampu untuk menguduskan diri kita sendiri. Amin. Nah firman Tuhan tadi ini memberikan kita gambaran tentang siapa pemimpin di dunia kegelapan dan siapa yang memimpin di terang yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Kristus. Pemimpin yang di dalam dunia kegelapan dikatakan pencuri. Dia itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Hati-hati waktu saudara menentukan hidup saudara dipimpin oleh diri saudara sendiri, yang adalah natur dosa ini, maka secara tidak sadar saudara akan masuk dalam trek jalur. Saudara akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Dengan apa? Dengan semua yang kita punya dalam hidup kita. Kenapa? Karena terangnya tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Kristus, karena roh Allah mungkin ada dalam diri kita, tapi kita tidak membiarkan dia memimpin kita. Saya periksa dalam bahasa asli waktu firman ini berkata pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri itu pakai kata bahasa asli adalah klepto. Saudara kenal bahasa klepto ya? Ada orang yang punya penyakit itu klepto. Apa? Ngutil. Jadi kalau misalkan ke supermarket, masuk gitu. Yang dicuri itu bukan barang yang mahal-mahal. Enggak. Kecil-kecil. Paling harga 1.000, 2.000. Jadi kalau sudah ngambil itu ada sebuah kepuasan. Klepto. Gitu. Ngutil. Saudara. Iblis itu yang ada di dalam diri kita, itu enggak tiba-tiba merampok segala sesuatu yang besar, yang paling berharga yang kita punya. Enggak. Pelan-pelan dia ngutil dulu dalam diri kita. Klepto. Diambil dulu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Tiba-tiba prinsip hidup kita pelan-pelan enggak sadar belok. Pelan-pelan digerogoti, dikit-dikit. Kenapa? Karena dia punya tahapan pertama dicuri dulu. Kalau sudah dicuri, dibunuh. Apa yang dibunuh? Segala sesuatu yang dalam hidup kita yang membuat kita hidup dibunuh sama dia. Setelah dibunuh endingnya dibinasakan. Tapi Kristus datang, aku memberi hidup, kata Kristus. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya anak Tuhan, orang percaya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Kalau hidupnya itu penuh melimpah. Dia nggak pusing dengan segala sesuatu yang bisa dalam tanda kutip mengentertain atau menyambut hidupnya. Nggak perlu. Karena Kristus ada di dalam dirinya, dia sudah penuh. Oleh sebab itu, perbedaan antara Kristus dan iblis adalah begini. Kalau iblis mengambil semua yang ada pada kita. Semua yang kita punya, semuanya akan diambil bersih. Itu pekerjaan iblis. Tapi Yesus memberi hidup berkelimpahan. Jadi bedanya pribadi yang satu ini yang gelap kalau datang dalam diri kita, dia akan ambil sesuatu. Tapi kalau Kristus yang datang, dia memberi kepada saudara dan saya. Nah itu sebabnya pagi hari ini kita perlu menentukan siapa yang memimpin hidup kita. Gampang kita langsung jawab, Kristus. Oke, sudahkah saudara dan saya memberikan ruang untuk dia benar-benar memimpin hidup kita? Ataukah hanya sekedar slogan? Atau ya sekedar
moto aja, Kristuslah pemimpinku. Gitu. Yesus adalah Tuhanku. Tapi perjalanan hidup ini gak mudah loh saudara. Kita berhadapan setiap hari dengan semua tantangan hidup. Benarkah setiap kali kita melangkah, Dia yang berjalan di depan kita atau kita di depan, Kristus yang di belakang? Ya. Dengan semua perjalanan hidup dari seorang yang bernama Daud, mulai dari dia mengembalakan 2-3 ekor domba, lalu Tuhan menyertai dia, lalu dia merobohkan Goliat, lalu sampai Tuhan mengurapi dia sebagai raja, tapi nggak langsung jadi raja, kira-kira butuh sekitar 15-20 tahun, baru kemudian dia jadi raja. Di dalam masa itu dia dikejar-kejar sebagai seorang buronan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tolong, lalu kemudian Tuhan mengokohkan kerajaannya, dia berdiri sebagai seorang raja dengan banyak orang yang dia pimpin, bahkan dia pemimpin dari sebuah bangsa yang besar, bangsa pilihan yang adalah Israel. Dan di dalam semua perjalanan hidupnya dia, pengalaman-pengalaman hidup si Daud melihat betul bagaimana Tuhan memimpin dia waktu dia berperang. Dia tanya sama Tuhan, haruskah aku maju Tuhan? Apakah engkau serahkan bangsa ini ke dalam tanganku? Ada banyak peperangan kalau saudara baca di Alkitab itu ketika Tuhan ngomong, jangan maju mundur buat gerakan melingkar gitu ya, kalau saudara ingat. Dan macam-macam saudara, Tuhan bicara, Tuhan memimpin. Maka Daud hidupnya penuh kemenangan, dari sebuah kemenangan ke kemenangan yang berikutnya. Tapi suatu kali Daud melakukan sebuah kesalahan. Karena di tengah-tengah kejayaannya, kemegahannya, dari kerajaannya, dia ada di zona nyaman. Kita tahu semua ceritanya. Kemudian dia jatuh karena dia membunuh Uria. Kenapa dia membunuh Uria? Karena dia mengingini Batsyeba. Nah, di tengah-tengah masa yang penuh kegelapan itu bagi Daud, dan dia menyesal demikian rupa, ada ayat yang mencatat di Mazmur. Mazmur ini mencatat nyanyian penyesalan hati dari Daud. Ya, Mazmur 51 ayat 12-13. Dia ngomong begini. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, Daud ini kurang apa? Apa yang dia gak punya dalam hidupnya? Punya. Kesuksesan? Punya. Power? Wah, jangan diomong. Pemimpinnya bangsa Israel. Itu tahta. Dan semua apa yang dia gak punya? Punya semua. Dia gak kurang apa-apa. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, ternyata hatinya itu, kan dosanya Daud itu bukan sesuatu yang bicara tentang yang outside. Dosanya Daud itu inside, di dalam. Kalau enggak karena Tuhan utus seorang nabi, namanya Nabi Nathan, tegur dia. Kalau dia diem aja, dia atur semuanya dengan cantik, gitu saudara ya. Enggak ada orang yang tahu. Enggak ada yang tahu, karena pembunuhan Uria itu juga skenario di belakang. Yang enggak ada orang yang tahu juga. Jadi dosanya Daud itu inside, di dalam, tersembunyi, tertutup. Enggak ada orang yang tahu. Bukan yang kelihatan di luar. Jadi kalau seandainya Daud itu mengeraskan hati dan dia merasa aku gengsi gitu. Masa seorang raja, seorang pemimpin panglima perang yang gagah perkasa, yang menang lawan siapapun dan pernah dicatat dalam sejarah merobohkan Goliat. Masa aku harus kelihatan mengaku dosa, minta ampun dan lain sebagainya. Kalau Daud pilih cara yang itu, maka dia sedang mempertahankan tahtanya, dia sedang mempertahankan kejayaannya, dia sedang mempertahankan semua yang dia capai, pencapaian-pencapaian yang telah dia peroleh sepanjang hidupnya. Kemudian dia lebih memilih untuk mempertahankan namanya. Tapi Daud tahu betul apa yang dia punya dari semua kejayaannya oleh karena Allah yang memimpin hidupnya. Oleh sebab itu Daud merasa kalau Allah tidak lagi memimpin hidupku, apalah arti hidupku ini? Itu sebabnya Daud ngomong begini yang pertama. Jadikanlah hatiku tahir. Karena permasalahan utama Daud itu di hatinya. Ada banyak dari kita, seringkali kita tampak luar, tampak hebat. Di luar kita tampak baik-baik saja. Di luar pekerjaan kita tetap lancar. Segala sesuatunya tetap lancar. Gak ada masalah. Tapi hati kita sebenarnya tidak lagi membiarkan Tuhan itu berjalan di depan dan memimpin hidup kita. Dan membuat keputusan demi keputusan untuk hidup kita. Seringkali pikiran kita, hati kita
apa yang menurut pandangan kita baik, apa yang menurut pandangan kita itu membuat kita lebih nyaman, itulah yang memimpin kita ke depan. Ya. Ada sebuah kebenaran kalau saudara dan saya bisa merenungkan dalam kehidupan ini, waktu kita menghadapi semua kehidupan kita. Kebenarannya begini saudara, ketika saudara dan saya tidak menentukan apa-apa dalam hidup ini, maka dunia akan menentukan untuk saudara dan saya. Ketika kita tidak menentukan, maka dunia yang akan menentukan untuk kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya perlu menentukan hidup kita. Siapa yang benar-benar memimpin hidup kita, yang berjalan di depan kita. Karena kalau kita tidak menentukan, kita tidak memutuskan, maka dunia ini akan memilihkan dan menentukan untuk kita. Nah, daripada dipilihkan oleh dunia, lebih baik kita pilih sendiri, gitu kan saudara ya. Oleh sebab itu buatlah keputusan supaya hidup saudara dan saya dipimpin Roh Kudus dari hari ke sehari. Dari waktu demi waktu. Dari musim berganti musim. Biar Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Karena saudara dan saya tidak pernah punya kemampuan untuk kita bisa menjalani hidup ini. Dan menghadapi semua tantangan yang ada tanpa Roh Kudus yang memimpin kita. Itu sebabnya mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 14-17. Ini adalah firman Tuhan yang menunjukkan kepada saudara dan saya apa yang dialami oleh orang-orang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Siapa yang pagi hari ini berkata, aku adalah anak Allah? Bisa angkat tangan saudara? Coba lihat kanan kirinya ngomong gini, kamu anak Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan gitu. Firman ini dengan gamblang, sebenarnya gak perlu saya jelaskan, saudara bisa tahu kok maksudnya apa. Dengan gamblang ngomong gini, orang yang memutuskan dipimpin Roh Allah, maka dia itu anak Allah. Nah pagi hari ini kalau saudara dan saya ngomong gini, Tuhan biarlah rohmu yang memimpin hidupmu. Maka sejak saat itu saudara dan saya disebut sebagai anak Allah. Nah ada kabar gembira bahwa anak Allah kata firman Tuhan, kita itu adalah ahli waris. Amin. Kalau saudara dan saya tidak jadi anak Allah, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa berjalan dengan gaya hidup rohani. Gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena ahli waris ini loh yang menentukan. Selain status kita, identitas kita diubah oleh Tuhan menjadi anaknya. Lalu kita itu punya bagian ahli waris. Apa sih bagian warisan kita? Dikatakan begini, kita tuh berhak menerima janji-janji Allah. Karena saudara dan saya punya hak menerima janji-janji Allah, itulah yang memampukan saudara dan saya untuk berjalan dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang punya gaya hidup rohani. Kenapa? Ginilah saudara. Kalau saya itu anak seorang raja gitu saudara ya. Beneran ini anak raja, raja di surga gitu ya. Saya ini putra mahkota gitu ya. Saya punya warisan-warisan yang sudah disiapkan oleh papa saya sebagai seorang raja. Maka untuk memastikan bahwa saya akan menerima semua warisan itu pada waktu ditentukan, maka saya harus hidup dan berjalan sebagai seorang putra mahkota. Saya nggak bisa hidup sebagai rakyat jelata, istilahnya begitu. Ini bukan ngomong tentang kasta atau klasifikasi ya. Tapi saya nggak bisa lagi ambil gaya hidupnya orang yang sembarangan, yang di luar sana, yang mau memutuskan apapun sembarangan, nggak perlu pikir panjang, nggak perlu dan lain sebagainya. Pokoknya gaya hidupnya ngawur lah. Ya tentu ngawur karena kegelapan yang memimpin dia, hidupnya sendiri yang memimpin dia. Saya harus hidup sebagai seorang putra mahkota. Nah saudara dan saya harus hidup sebagai seorang anak Allah.
Karena siapa yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak Allah, kata Tuhan. Dan kita mendapat bagian dalam janji-janji Allah. Itu sebabnya jangan hidup dengan mental seorang budak. Firman Tuhan yang Roma tadi yang kita baca tadi ayat 15 ngomong gini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau saudara punya mental budak, meskipun saudara di satu sisi mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, tapi saudara punya mental budak, buktinya apa kalau saudara punya mental budak? Buktinya begini, dalam menjalani hidup saudara, saudara merasa masa depanmu gak jelas. Saudara selalu punya kekhawatiran demi kekhawatiran. Saudara selalu merasa tidak dipedulikan orang, tidak punya harga. Itu budak saudara. Tapi anak Allah punya hak untuk mendapat warisan janji-janji Allah. Maka anak Allah akan berjalan dalam langkah-langkah hidupnya adalah langkah-langkah yang mantap. Karena dia tahu dia adalah anak Allah layaknya seorang putra mahkota yang sudah disiapkan warisan oleh sang papanya. Anak Allah. Oleh sebab itu orang yang dipimpin oleh Roh Allah harusnya juga bermental anak. Nah waktu saudara dan saya punya mental anak, disitulah yang namanya waktu Yesus ngomong aku datang memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Penuh di sini karena saudara anak. Saudara bukan tetangga, saudara bahkan bukan anak angkat. Gak pernah ada firman Tuhan ngomong engkau akan dijadikan anak-anak angkatnya. Gak pernah saudara. Tapi firman Tuhan ngomong engkau akan jadi anak Allah. Ayat yang ke berapa yang tadi ngomong gini? 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara bukan anak tetangga. Saudara anaknya dia, sang pencipta alam semesta ini. Bapa yang kekal, Raja damai. Maka kalau saudara anak, berlakulah, hiduplah sebagai anak Allah. Jangan berlaku hidup sebagai budak saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita ketemu dengan orang harus melakukan deal tertentu. Saudara harus tahu, bisa pilih-pilih kalau saudara anak Allah, apakah engkau akan menempuh jalur ini. Saudara harus perlu pertimbangkan. Karena saudara punya status anak Allah. Waktu saudara berbisnis dengan orang, harus transaksi dan lain sebagainya. Ada hal-hal tertentu yang membuat saudara punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena saya ini anak Allah, kayaknya gak cocok kalau saya harus dealnya caranya seperti ini. Dan lain sebagainya dengan cara-cara yang lain, gak tentu dalam hal berbisnis saja. Dalam urusan dengan keluarga saudara, di dalam pelayanan juga. Itu sebabnya waktu saya sampaikan renungan ini waktu di Natalnya Worship Ministry sama Asyir Tim C itu saya ngomong, bagi orang-orang yang melayani, waktu engkau melayani, kalau saudara mentalnya anak penuh di dalam, saudara datang ke pelayanan itu, saudara memberikan sesuatu. Bukan mengambil sesuatu. Karena saudara anak, sudah ada banyak warisan janji Allah yang disediakan untuk saudara. Ngapain saudara perlu ngambil sesuatu? Justru kalau mau ngambil, ternyata kok agak mirip sama yang pemimpin yang satunya. Klepto. Gitu. Apa yang diambil dalam pelayanan? Macam-macam. Nama mungkin. Ketenaran mungkin. Atau banyaknya kesempatan untuk melayani mungkin. Kalau dipandang kalau lebih banyak melayani akan lebih wow. Dan lain sebagainya. Macam-macam saudara. Hati manusia itu dalam dan tak terduga gitu katanya ya. Dan apa yang peristiwa yang Daud telah alami itu terjadinya di dalam. Tapi Daud ngomong gini, Tuhan biar hatiku tahir. Kenapa? Dia perlu tahir dulu. Dia perlu sembuh dulu di dalam. Supaya dia kembali ke kodratnya sebagai anak Allah. Yang hidupnya penuh berkelimpahan, gak kurang. Penuh. Kalau saudara penuh, saudara gak butuh untuk ayo isi gak butuh gitu. Karena penuh. Itu sebabnya kalau saudara penuh, apapun yang saudara kerjakan, ketemu dengan siapapun, maka apa yang penuh yang saudara punya akan mengalir. Firman Tuhan ngomong gini, hatimu itu seperti sumber mata air yang memancar keluar. Amin. Nah oleh sebab itu kalau kita tahu ini, maka ada pertanyaannya bagaimana langkah supaya saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah. Benar-benar dipimpin. Bukan hanya dia tinggal dalam diri kita, tapi kita memberikan dia ruang
memberikan dia tempat di mana Tuhan akan bekerja sebagai pemimpin dalam hidup kita. Yang pertama, putuskan untuk sembuh dari masa lalu kita. Saudara dan saya harus sembuh, itu keputusan pribadi kita. Daud ngomong di Mazmur yang tadi dia ngomong gini, jadikanlah hatiku tahir. Harus sembuh dulu di dalam. Kalau saudara mau punya gaya hidup rohani sebagai anak-anak Allah, kalau hatimu tidak pernah sembuh, tidak akan pernah bisa punya gaya hidup rohani. Saudara harus pastikan supaya kasihnya sekali lagi memenuhi hatimu, membalut setiap luka yang ada nggak peduli luka itu luka oleh karena kesalahan orang lain, tindakan orang lain atas hidup saudara terluka, atau luka-luka yang terjadi oleh karena kelakuan kita sendiri, oleh karena keputusan kita sendiri untuk kita mau luka. Saudara, untuk seseorang tuh luka hati, itu juga merupakan keputusan kita loh. Ada sebuah peristiwa yang menyakitkan yang sama-sama dialami oleh dua orang yang berbeda katakanlah. Kalau yang satu memutuskan dia terluka, dia akan terluka. Tapi kalau yang satu merasa tidak perlu saya terluka, meskipun kejadiannya sama ya, dia akan gak terluka. Saudara. Ya. Jadi pastikan berdoa supaya hati kita sembuh. Tahir dulu nomor satu. Seperti yang Daud lakukan. Lalu yang kedua, apa langkah untuk dipimpin oleh Roh Allah? Yang kedua, tempatkan diri kita sebagai orang yang dipimpin. Karena dia yang memimpin hidup kita. Karena kalau kita masih, dalam bahasa Ibrani, umek kayak saudara. Masih maunya tuh menentukan langkah kaki sendiri. Masih maunya tuh mau ngatur sendiri. Hidup kita ini mau apa. Bingung sendiri, gak pernah tanya Tuhan, aku nih harus apa? Gak pernah minta supaya Tuhan yang memimpin hidup kita berjalan ke depan. Nah, saudara tidak pernah menempatkan diri saudara dipimpin. Kalau saudara gak pernah menempatkan diri saudara di sana, Roh Kudus itu cara bekerjanya beda dengan roh jahat, saudara. Kalau setan itu akan drive hidup kita. Kalau Roh Kudus, dia itu menginspirasi kita. Dia memimpin kita, dia mengarahkan. Roh Kudus gak akan pernah kendalikan kita penuh. Kalau setan memenuhi hidup saudara, dia akan kendalikan. Dia akan drive saudara. Makanya dalam bahasa asli perjanjian lama itu Roh Kudus bekerja itu pakai kata Vero. Vero itu hari ini kita kenal seperti kapal feri. Kapal yang tidak pakai motor tapi yang pakai layar lalu didorong oleh hembusan angin. Waktu anginnya menghembus ke arah ke kanan, kalau kapalnya ngerti dia arahkan layarnya tertentu, dia akan ikut di jalurnya. Tapi kalau dia nggak mau, dia nggak arahkan layarnya, dia tidak akan pernah ikut ke sana. Itu cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah paksa saudara dan saya untuk melakukan A, pokoknya mau nggak mau tetap A, gitu nggak bisa. Karena Roh Kudus mau supaya saudara saya mengerjakannya dengan kesadaran kita, dengan kesungguhan hati kita. Itu sebabnya saudara dan saya diciptakan dengan kehendak bebas. Gitu. Tapi kalau setan bekerja, dia akan kendalikan saudara penuh. Itu bedanya. Makanya kalau saudara ingin dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, maka saudara perlu menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin. Biarkan dia yang memimpin. Biarkan dia menentukan jalan saudara. Biarkan dia yang menunjukkan kemana saudara harus berjalan. Dan melangkah. Disitulah maka engkau akan dipimpin dia. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roma berkata, engkau adalah anak-anak Allah. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang selalu berada di jalur rencana Tuhan dan jalur kemuliaannya. Gak tentu jalur itu akan selalu mulus atau sesuatu yang mengenakkan daging kita. Tetapi jalur itu adalah jalur rencana Tuhan. Dan jalur itu adalah jalur kemuliaan Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Kisah nyata. Seorang yang bernama Lee Strobel. Lee Strobel ini tinggal di Amerika Serikat. Dia itu adalah seorang jurnalis investigasi. Jadi pekerjaannya adalah jurnalis, tapi bagian khusus yang adalah investigasi. Saking hebatnya dan saking pinternya orang ini, cerdas banget waktu dia kalau jurnalis, apalagi investigasi kan pekerjaannya pasti penelusuran gitu ya, penggalian data kan begitu saudara ya. Karena dia harus ada unsur penyelidikan. Saking pinternya orang ini, beberapa kali Amerika Serikat itu menganugerahkan penghargaan kepada Lee Strobel ini, ya. Lalu dia semakin terkenal gitu. Oleh karena dia pandai demikian rupa, maka dia tidak sadar bahwa dia mulai menyerahkan dirinya, mempercayakan dirinya kepada kepandaiannya dia. Dia merasa bahwa semua hal yang ada di dalam dunia ini
hanya dia yang mampu menentukan jalan hidupnya. Karena dia sebagai seorang jurnalis, apalagi bidang investigasi, dia akan menggali semua data dan semuanya. Penelusuran-penelusuran itu pekerjaannya dia sehari-hari. Maka dia tahu bahwa kepandaiannya dia yang membawa dia berjalan kepada kesuksesan, kepandaian dia yang membawa kepada pencapaian demi pencapaian. Nah, dia punya seorang istri, istrinya ini adalah seorang anak Tuhan yang punya iman yang teguh, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Dalam perjalanan pernikahannya, sebenarnya Lee Strobel nggak pernah terlalu ngurusin istrinya yang bagaimana enggak. Tapi entah bagaimana di tengah-tengah puncak kejayaannya si Lee Strobel, tiba-tiba dia tergelitik oleh iman sang istri. Karena istri beriman teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah satu-satunya Allah di muka bumi ini. Lee Strobel yang seorang yang dipimpin oleh pikirannya, dia memutuskan dirinya bahwa dia adalah seorang yang ateis. Gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Dia hanya butuh otaknya saja kok. Dia hanya butuh kecerdasannya dia. Membuktikan segala sesuatu. Kalau gak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka dia bilang hal itu gak ada. Makanya dia ngomong, aku ateis. Nah, waktu dia tergelitik dengan iman sang istri, dia memutuskan ngomong sama istrinya begini. Gini aja. Aku ini kan menyandang gelar sebagai seorang jurnalis investigasi yang terbaik dan punya penghargaan. Aku mau menginvestigasi imanmu itu. Tapi kalau nggak terbukti, kamu harus ikut aku sebagai seorang ateis. Nah, singkat cerita dia lakukan semua penyelidikannya, penggaliannya, dan semua hal yang dia kerjakan dengan kemampuan yang dia punya. Singkat cerita, Lee Strobel akhirnya justru malah dia yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia nulis dalam sebuah buku, ditulis begini. Saya pikir saya melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa kekristenan itu salah. Tetapi ternyata saya menemukan kebenaran yang tidak dapat saya sangkal. Dia ngomong kekristenan itu bukan sekedar iman yang diawang-awang, yang fiksi. Dia ngomong semua sejarah membuktikan iman kekristenan. Dia menyelidiki dari semua pakar-pakar yang justru bukan orang Kristen. Pakar-pakar yang menulis literatur-literatur dan naskah-naskah yang membuktikan bahwa pernah ada seorang Yesus Kristus lahir di muka bumi ini. Lalu dia dibunuh mati tanpa ada kesalahan. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik ke surga disaksikan lebih dari ratusan orang. Literatur itu dia dapatkan dan dia, perhatikan baik-baik, profesinya ini jurnalis investigasi. Saudara. Sejak itu dia tahu, dia bertobat. Dia tulis kalimat ini dalam bukunya. Lalu dia ngomong, sejak hari ini aku serahkan hidupku dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih tepuk tangan. Saudara kalau mau cari sejarah tentang Lee Strobel, dia tulis sebuah buku yang berjudul The Case of Christ tahun 1998. Dia terbitkan di Amerika, lalu dia tulis kalimatnya dia tadi. Dia ngomong, saya pikir saya melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa kekristenan itu salah. Kalau saya boleh ubah kalimatnya, saya pikir saya melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa kemampuan saya itu benar. Tetapi ternyata saya menemukan sebuah kebenaran yang tidak dapat saya sangkal. Yang adalah bahwa Yesus Kristus adalah nyata. Amin.